Nama saya Riko Darmawan dari kelas 12 MIPA 5 absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang situasi pengungsian dengan tingkat kerentanan terinfeksi virus COVID-19 untuk memenuhi ujian praktikal laboratorium fisika, kimia, dan juga biologi dengan judul studi kasus kerentanan penularan virus COVID-19 di pengungsian banjir Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah bencana alam merupakan peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Saat ini banjir merupakan salah satu bencana alam yang menerpa beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, masyarakat yang terdampak mau tidak mau harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah pun sudah menyediakan beberapa titik pengungsian. Tetapi pandemi COVID-19 belum berakhir dan kita masih perlu menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Maka dari itu kita perlu melihat apakah situasi dan kondisi di lapangan sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga melihat kerentanan penularan virus COVID-19 melalui data-data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peluang masyarakat di pengungsian terpapar virus COVID-19. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data pengungsi banjir. Yang kedua, mengumpulkan data jumlah pengungsi dan luas pengungsian. Ketiga, mengumpulkan data perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang keempat, menghitung prevalensi per kabupaten. Yang kelima, mengolah data. Dan yang keenam, menyajikan hasil pengolahan data. Termasuk ke data penelitian, yang pertama, lokasi pengungsian berada di Stadion Demang Leman, Kota Banjarbaru dengan jumlah pengungsi 827 orang. 827 memiliki 3 angka penting. Asumsi luas pengungsian, luas tribun barat dan timur sebesar 9.750 meter persegi dengan 4 angka penting. Kemudian tempat yang digunakan hanya bagian timur sehingga dari 9.750 meter persegi dibagi 2 menjadi hasilnya 4.875 meter persegi dan memiliki 4 angka penting. Kemudian jika dibagi luas per orang, maka 4.875 meter persegi dibagi 827 orang, maka ditemukan luas daerah per orang 5,94 meter persegi, 3 angka penting. Kemudian lokasi kedua berada di Terminal KM6 Kota Banjarmasin dengan jumlah pengungsi 181 orang dengan 3 angka penting. Tempat untuk mengungsi di kios kosong sebanyak 103 kios dengan 3 angka penting, tapi yang digunakan hanya setengah dari total kios yang ada, yaitu 52 kios dengan 2 angka penting. Rata-rata luas kios Terminal KM6 Kota Banjarmasin adalah 5,52 meter persegi dengan 3 angka penting. Maka asumsi jumlah pengungsi di tiap kios sama, maka luas daerah perorangan adalah jumlah kios dikali luas kios per jumlah pengungsi, maka 5,52 dikali 52 per 181, maka hasilnya 2,78 meter persegi dengan 3 angka penting. Selanjutnya kita masuk ke data pertambahan COVID-19 mulai dari 14 Januari, yaitu pertama kali banjir melanda, hingga 31 Januari di Kalimantan Selatan. Nah, data ini digunakan sebagai gambaran awal bagaimana sih perkembangan COVID-19 di Kalimantan Selatan itu sendiri. Dari data yang ada di tabel sebelumnya, ketika dibuat grafik dapat terlihat dengan jelas pertumbuhan penderita COVID-19 antara tanggal 14 hingga 31 Januari 2021, baik itu total penderita, pasien sembuh maupun pasien yang masih terinfeksi. Tetapi kami lebih menyoroti yang pertama, total pasien sembuh secara akumulasi, dan yang kedua, kasus aktif atau pasien yang masih terinfeksi. Sekarang kita lebih menjurus ke 2 kabupaten yang menjadi 2 tempat pengungsian yang ada dalam data kami. Yang pertama, Kota Banjarbaru per tanggal 31 Januari jumlah akumulasi kasus positifnya 2.168 dan jumlah kasus aktifnya 345. Sedangkan di Banjarmasin per 31 Januari terdapat kasus positif akumulasi 4.581 dan jumlah kasus aktif 318. Selanjutnya masuk ke data prevalensi. Prevalensi sendiri memiliki definisi proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi pada satu titik waktu atau periode waktu. Untuk mencari prevalensi pada suatu daerah diperlukan jumlah data akumulasi terhadap suatu penyakit pada rentang waktu tertentu. Dalam hal ini kami mengambil data hingga 31 Januari 2021. Secara akumulasi di Kota Banjarbaru terdapat 2.168 orang yang terinfeksi dan terdapat 4 angka penting. Pada Kota Banjarmasin terdapat 4.581 orang yang terinfeksi dan memiliki 4 angka penting. Selain itu diperlukan juga data penduduk pada daerah tersebut. Pada Kota Banjarbaru per tahun 2020 terdapat
472.719 penduduk, sedangkan di Kota Banjarmasin terdapat 715.703 penduduk. Dari data sebelumnya, kita dapat menghitung prevalensi masing-masing daerah dengan rumus yang ada pada layar dengan dikali 100 karena akan dibuat per 100 orang, sehingga hasilnya 0,45 per 100 orang. 0,45 memiliki dua angka penting. Begitu juga untuk menghitung prevalensi pada Kota Banjarmasin, rumusnya sama dikali 100 orang juga karena akan dibuat per 100 orang dan hasilnya 0,64 per 100 orang. 0,64 memiliki dua angka penting juga. Untuk teori kesalahan, ketidaktelitian pengukuran adalah setengah dari skala terkecil, sehingga hasilnya 25 kali 10 pangkat min 10 meter kuadrat. Selain itu, data-data yang disajikan kemungkinan terjadi kesalahan umum dan juga kesalahan akibat keterbatasan kemampuan pengamat karena keterbatasan akses terhadap informasi lokasi pengungsian. Untuk menghitung prevalensi pengungsian banjir di Kota Banjarbaru, yaitu prevalensi daerah Kota Banjarbaru dikali jumlah pengungsi yang ada, maka 0,45 dibagi 100 dikali 827, maka ketemu hasilnya 3,7 orang. Kemudian harus memiliki satu angka penting sehingga menjadi 4 orang. Kemudian untuk pengungsi di Banjarmasin, prevalensi daerah Banjarmasin 0,64 dibagi 100 dikali 181 orang, maka hasilnya 1,15 orang. Karena harus memiliki satu angka penting, maka hasilnya 1 orang. Makin banyak jumlah pengungsi, maka angka prevalensinya akan semakin tinggi juga, yang menyebabkan kerentanan setiap orang terhadap virus COVID-19 akan bertambah. Hal ini terjadi karena frekuensi tumbukan partikel akan semakin tinggi. Sesuai dengan teori tumbukan, partikel gas akan menyebar ke segala arah. Semakin banyak orang dalam suatu lokasi, maka akan semakin besar juga peluang setiap orang berhubungan satu dengan yang lain. Contoh konkret, dalam hal membagi makanan, mau tidak mau, setiap orang pasti akan mengantri untuk mengambilnya. Maka akan banyak orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama. Selain itu, masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Ketika satu orang bersin, droplet yang disemburkan akan bertumbukan dengan partikel yang ada di udara. Menurut sebuah sumber, kecepatan droplet keluar dari mulut saat bersin dapat mencapai kecepatan 321 km per jam dan dapat sejauh 2,5 meter secara horizontal. Umumnya droplet dapat bertahan di udara selama beberapa detik. Protokol kesehatan sangat kurang diperhatikan di kedua lokasi pengungsian. Bisa dilihat dalam video, ini merupakan situasi dan kondisi salah satu ruangan pengungsian di Stadion Demang Laman di Kota Banjarbaru. Meskipun ruangannya luas, tetapi orang-orang yang ada di sana tidak menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetapi hal ini masih lebih baik dibanding dengan situasi dan kondisi pengungsian di Terminal KM6 Kota Banjarmasin. Di dalam video ini tadi diperlihatkan bahwa kondisi ruangan untuk tidur masih diberikan selimut dan juga alas tidur, tidak seperti dengan Terminal KM6 Kota Banjarmasin yang tidak diberikan alas tidur sama sekali. Secara teori, kedua lokasi pengungsian di Stadion Demang Laman Kota Banjarbaru, setiap orang dapat memiliki luas area kurang lebih 5,94 meter persegi, dan pengungsian di Terminal KM6 Banjarmasin dapat memiliki luas area kurang lebih 2,78 meter persegi. Sebenarnya kedua tempat ini masih memiliki luas atau jarak antara satu orang dengan yang lain untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana, seperti contohnya masih bersentuhan ketika dalam tempat tidur ataupun dalam kegiatan lainnya seperti mengambil makanan. Seperti dalam video ini bisa dilihat, ketika berbagi sembako atau mengemas sembako, bisa dilihat orang-orang sangat berdempetan dan tidak mengenakan masker sama sekali. Setiap orang dalam lokasi pengungsian tersebut pasti akan melakukan perpindahan antara satu tempat dengan ke tempat yang lain. Dan kedua lokasi pengungsian ini juga mendapatkan bantuan makanan dan juga vitamin untuk menjaga imun tubuh agar tetap kuat. Tetapi di pengungsian Terminal KM6 memiliki kerentanan virus yang lebih tinggi karena tidur tanpa alas sehingga bersentuhan langsung dengan lantai dan membuat lebih mudah terserang flu. Ketika sakit flu, otomatis imun tubuh akan melemah dan memperbesar potensi terinfeksi virus COVID-19. Kesimpulan akhir dari analisa saya adalah tingkat kerentanan terinfeksi virus COVID-19 tergolong menengah karena imun tubuh tetap terjaga dengan pemberian asupan makanan dan juga vitamin meski kurang menerapkan protokol kesehatan. Berikut ini merupakan daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.